البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul ashir ba'da sab'imi'ah 710. Wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu an qala sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis Wa'il bin Hujr dan beliau termasuk dari Ahlul Badiyah radhiyallahu an. Ada sahabat yang namanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara. Bagaimana pandangan Anda apabila para umara mengurusi kami? Qama ala, yaitu mengurusi, memimpin. Tapi sifat mereka apa? Naatnya yas'aluna haqqahum. Dalam riwayat yang lain yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Boleh tasdid, boleh tanpa tasdid. Mereka meminta kepada kami hak mereka, dan namun mereka menghalangi kami dari hak kami. Fama ta'muruna, maka apa yang Anda perintahkan kepada kami? Fa'rada'an, maka Rasulullah berpaling darinya. Summa sa'alah, lalu dia tanya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, isma'u wa ati'u, yaitu teruslah kalian mendengar dan menaati. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena mereka wajib untuk menjalankan apa yang dibebankan kepada mereka, sedangkan kalian diwajibkan untuk melaksanakan apa yang dibebankan kepada kalian. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini menunjukkan bolehnya menanyakan sesuatu yang belum terjadi, tetapi mutawaqqo, tetapi dikhawatirkan terjadi, kemungkinannya besar, itu boleh. Dan itu beberapa kali dalilnya menunjukkan itu boleh, walaupun belum terjadi. Yang penting apa? Bukan sesuatu yang mustahil seperti iftiradat yang dilakukan oleh kelompok Ahnaf, para pengikut Abu Hanifah, sering dalam madrasah Hanafiyah membuat kemungkinan yang terlalu mustahil dan masih jauh kemungkinan terjadi. Mereka mengatakan bagaimana kalau seorang nelayan menemukan ikan, tapi ikannya betul-betul dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti manusia, dan bahkan mampu bicara, mampu salam. Boleh nggak dimakan? Jelas ini penting kita, berarti dia manusia tidak, dia mukallaf tidak, dan seterusnya. Tapi betulkah itu akan terjadi? Kemungkinannya terlalu kecil. Sudah 1000 tahun lebih tak ada kita. Yang ada itu pun kalau betul-betul ada, putri duyung kan, masih setengah, bukan betul-betul ujung rambut sampai ujung kaki manusia. Itu pun masih dikhilafkan di kalangan fuqaha, dan sebagian fuqaha mengisyaratkan memang itu ada. Tapi prakteknya belum ada, sehingga kita nanti pening-pening, boleh nggak nanti kita menikah dengan dia? Jumpa aja belum. Masih ada juga manusia yang betul-betul manusia. Ngapain mencari yang setengah? Nanti kasihan anak kalian gimana nanti tinggal di akuarium, kasihan. Sesuatu yang masih sangat mustahil, masih sangat jauh, tak perlu dikhawatirkan sekarang ini, yang kemungkinannya terlalu kecil. Juga kata mereka, bagaimana kalau tahu-tahu ada orang yang dia itu zakarnya di kening, gimana cara wudhunya dan cara bersucinya? Tunggu sampai ada aja, nanti insya Allah fikih itu ada. Kemungkinannya terlalu kecil, tak perlu buat sampai gitu. Karena nanti akan urusan jadi panjang, gimana cara dia nutup aurat? Aurat itu dari mana ke mana nanti ya, pening dia. Baik. Nah, terkadang sebagaimana hadis, tapi hadisnya dhaif. Tapi para ulama mengatakan ini bukan mustahil, karena beberapa dalil di Bukhari Muslim mengisyaratkan boleh saja itu terjadi, yaitu apa? Al-musibah manutatun alal mantok. Musibah itu digantungkan pada lidah. Bahwasanya mungkin saja orang mengatakan bagaimana jika ini begini, padahal belum terjadi, tahu-tahu terjadi. Tahu-tahu nanti dihukum kayak gitu, naudzubillah. Pening dia, gimana kalau anaknya mengalami itu, ini musibah.
nanti kencingnya masuk mulut, kasihan. Sejak awal jangan membuat iftiradat terlalu berlebihan. Dan itu dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain tentang kaidah tadi itu al-musibah manutotun alal lisan, dan itu banyak terjadi. Iya betul. Tapi kalau itu kemungkinannya besar, itu boleh. Nah, seperti ini. Bagaimana apabila nanti ada penguasa yang mengurusi kita tetapi sifatnya seperti ini? Itu memang kemungkinannya besar, karena masa jahiliyah pun banyak case-case seperti itu di berbagai negara kufar. Sekarang kalau itu terjadi, ilmunya bagaimana? Yaitu pemerintahnya yas'aluna. Ini kalau yas'aluna nunnya tidak ditasydid berarti apa? Nun rofaknya dihapus, dan ini boleh kata Imam Nawawi. Dan itu banyak ditemukan dalil-dalil di dalam hadis, bahkan di dalam Quran pun ada nun rofaknya dihapus, jawazan. Adapun yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Ali Al-Qari, nunnya ditasydid. Asalnya apa? Yas'alunana menjadi yas'alunna. Mereka meminta kepada kami hak mereka. Hak mereka itu apa? Yaitu hak untuk ditaati, untuk didengar dan dilaksanakan perintahnya dan seterusnya. Dan mereka menghalangi kami dari mendapatkan hak kami, yaitu hak riayah, yaitu perawatan, bimbingan, subsidi dan seterusnya, perlindungan dan sebagainya. Fama ta'muruna, maka apa yang Anda perintahkan kepada kami? Fa'rada'an, maka Rasulullah berpaling darinya. Kata sebagian para pensyarah, ada kemungkinan waktu itu Rasulullah belum mendapatkan wahyu, maka beliau menunda jawaban. Atau boleh jadi beliau tak suka dengan pertanyaan itu, karena case ini memang sering dipakai alasan oleh orang-orang yang kemudian melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Maka beliau tak suka dengan pertanyaan tadi. Tapi kemungkinan yang pertama lebih besar. Karena apa? Karena memang ini kemungkinannya akan terjadi, dan para sahabat perlu ilmu untuk diwariskan ke generasi yang berikutnya. Summa lalu sahabat ini mengulang lagi. Ini menunjukkan bolehnya mengulang pertanyaan selama tidak dilarang oleh oleh orang yang ditanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa ati'u. Dengarlah dan taatilah. Disebutkan oleh At-Tibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kasyif itu, yaitu isma'u zahiran wa ati'u batinan, yaitu dengarlah secara zahir, yaitu memang kalian ketika penguasa datang misalkan, lalu penguasa bicara, dengar, jangan malah sengaja tutup telinga atau memalingkan muka atau pergi belah, jangan. Tapi tampakkan bahwasanya kalian menghormati dia, dengarkan secara zahir. Tapi dan juga apa? Wa'ati ubatinan, secara batin, secara rahasia kalian memang menaati dia. Jangan jadi politikus yang punya muka banyak itu, zahirnya iya, di belakang ternyata bergabung dengan pembangkang misalkan atau apa. Atau seperti sikapnya orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Tak, dalam situasi rahasia pun kalian menaati dia. Karena dulu diingatkan oleh bapak anak, ya namanya dulu pernah muda kan, ditanya kenapa tak pakai helmet? Anak bilang cuma jalan kampung, tak ada polis. Janganlah pakai helmet karena polis. Ya kenapa? Kepala belum sekeras jalan. Ya, betul memang. Kita pakai helmet bukan karena polis, tapi demi keselamatan sendiri. Yang lain mengatakan isma'u wa ati'u, ini kembalinya adalah laksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kalian. Fa innama alaihi ma hummilu. Alaihim ma hummilu. Alaihim jar majrur didahulukan, ini memberikan hikmah apa? Dijelaskan oleh ahli Al-Qari rahimahullah di dalam Mirqatul Mafatih, ini lil ikhtisas, yaitu mereka punya kewajiban khusus, yaitu apa yang Allah bebankan kepada mereka berupa yaitu riayah, yaitu apa istilahnya riayah itu ya, merawat, memberikan berbagai bantuan, melaksanakan
Apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat mereka. Dan memang itu kan yang mereka janjikan ketika campaign. Nah, laksanakan, itu kewajiban kalian. Baik. Mereka hanyalah dibebani melaksanakan apa yang menjadi beban mereka. Dan di dalam ayat ini dalam hadis ini kata Ali Al-Qari, ada isyarat bahwasanya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas beban tadi, dan apabila mereka tidak melaksanakannya, maka beban tadi akan menjadi auzar, yaitu dosa, wal waba, dan kebinasaan. Kita sendiri tahu auzar artinya dosa. Auzar itu dari wizr, artinya beban. Jadi mereka, sebagaimana di dunia mereka membebani diri sendiri untuk sengaja mencari amanah, di akhirat itu akan betul-betul jadi beban mereka. Beban yang boleh jadi akan membawa mereka ke neraka. Jadi kalian tak perlu khawatir. Mereka cuma bersenang-senang berapa tahun aja. Setelah itu mereka akan merasakan susahnya hidup dengan membawa beban sebagai pemimpin dan seterusnya nanti di hari kiamat. Jadi kalian tak perlu terlalu bersedih hati dan sebagainya. Nah, sebaliknya, wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban khusus kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian, yaitu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan menghormati penguasa dan seterusnya. Itulah beban kalian. Kata beliau, berarti di dalamnya ada kandungan makna. Apabila kalian menjalankan ini, pahala kalian akan sangat banyak, dan ini jauh lebih baik daripada keduniaan yang tidak kalian perolehi di dunia itu. Hak-hak yang tak seberapa. Paling kita diberi berapa sih setahun? Untuk orang-orang Malaysia diberi berapa mungkin? Yaitu 1.000 kok dalam setahun. Itu pun dibagi-bagi misalkan jadi 250 atau berapa. Tak sebanding sama sekali dengan pahala yang telah Allah siapkan. Sementara kalau kita memilih jalan khawarij, justru malah masuk neraka, malah jadi anjing neraka lagi, dan seterusnya. Hukumannya banyak sekali. Baik. Kata Ali Al-Qari, seakan-akan hadis ini muktabas, yaitu diambil cahayanya dari Al-Quran. Mengambil cahaya dari Al-Quran, yaitu apa? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian apabila kalian berpaling, maka kewajiban Rasul adalah apa yang dibebankan kepadanya, yaitu melaksanakan amanah risalah, penyampaian. Dan kewajiban kalian apa yang dibebankan pada kalian untuk taat pada Allah dan Rasul. Apabila kalian taat kepada Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu sebabnya diantaranya adalah karena taat pada Rasul. Berarti kalau maksiat itu akan mendatangkan kesesatan dan mendatangkan kegelapan. Dan tidak ada kewajiban Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Baik, sementara Nabi sudah mengatakan atau amiri faqat atau ani. Barang siapa taat kepada penguasaku, penguasa yang aku pilih, maka dia telah taat kepadaku. Demikian pula sebaliknya. Baik. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Mudhiri di dalam kitab beliau syarah terhadap Mashabih. Hadis ini kesimpulannya adalah mewajibkan kita untuk tetap menaati penguasa walaupun mereka itu menghalangi hak kita. Karena kewajiban kita tidak digantungkan kepada penguasa itu baik atau tidak baik. Kewajiban kita adalah menjalankan syariat. Syariat yang Allah bebankan untuk rakyat adalah mendengar dan taat dan tidak melakukan pemberontakan dan seterusnya itu, pembangkangan dan sebagainya. Nah, penguasa ada syariatnya sendiri. Dari sisi apa? Mereka diwajibkan menjalankan amanah-amanah untuk mengurusi rakyat, dan nanti mereka akan ditanya tentang kesejahteraan rakyat nanti di hari kiamat. Kalau cuma memimpin satu orang, gimana satu negara hanya satu orang? Nah, jelas ini menakutkan. Satu negara mungkin orangnya beratus-ratus ribu atau berjuta-juta. Dia akan ditanya tentang kesejahteraan satu-satu dari rakyat itu. Na'udzubillah. Sebagaimana kata Umar Ibnu Khattab, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab beliau Tarikh Dimashq, dan sanadnya boleh dihasankan dengan penguat-penguat juga. Seandainya ada keledai yang tergelincir di jalan, saya khawatir Allah akan menanyai saya, kenapa sampai ada keledai tergelincir? Apakah jalannya belum diperbagus? Oh, itu keledai. Bagaimana dengan hak manusia dan seterusnya? Urusan penguasa itu sangat mengerikan di hari kiamat nanti.
Baik. Nah, itu bagus dijelaskan oleh Al-Mudhiri. Kesimpulannya adalah apa yang menyebabkan hadis ini dikumpulkan di sini, yaitu wajib untuk menjalankan ketaatan walaupun penguasa sedang baik atau penguasa sedang tidak baik. Kewajiban kita bukan untuk bongkar pasang penguasa, itu bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Tak ada dalil satupun yang mengatakan Anda wajib untuk berusaha mencari penguasa yang baik. Kalau tak ada, coba tukar. Tak ada. Kewajiban kita ibadah kepada Allah dan seterusnya itu, dan memberikan nasihat kepada penguasa, bukan untuk berusaha menukar penguasa. Itu bukan tugas kita. Baik. Lalu tugas siapa? Tugas siapa itu? Tugas ahlul halli wal aqd. Memang untuk itulah mereka didatangkan. Nah, mereka yang memang berwenang untuk mengurusi itu dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara ya itu lagi apa itu pembangkangan dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Syekh Ahmad, kalau tugas penguasa itu mengerikan, adakah tugas kita ini sebagai kuasa menjawab lembaga juga mengerikan? Oh jelas. Nah, itu bagus juga dibahas. Telah disebutkan oleh para pensyarah, disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin, hadis-hadis ini bukan hanya untuk amirul am, penguasa umum, tapi ini juga setiap orang yang memiliki wewenang, sampai bahkan kepala keluarga, dia akan ditanya. Karena apa? Masuk ke dalam hadis wa mas'ulun an ra'iyatih. Tayyib wa rajulu amiru fi baitihi mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dan laki-laki juga adalah pemimpin di keluarganya, di rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan dia itu. Jadi memang sesuai dengan jumlah orangnya, sesuai dengan kadar bebannya. Wallahu a'lam.